Saya berangkat cuakep, nah bahasa Jawanya. Guanteng, kasep, begini, sorry, kasep ya. Apalagi, udah gelis, berangkatnya keren. Pulang-pulang Allah kasih pelajaran, karena berangkat merasa keren, pulang-pulang kere, dikasih sama Allah ini. Jadi ini ingin mengingatkan saya kepada Tuan Guru Zuki. Ini bekas dari saya kena cacarnya di Malaysia. Orang berlibur, kita masuk ke Thailand, saya kepanasan, kedinginan. Orang asik-asikan ketawa-ketawa, saya menangis dalam batin ya. Alhamdulillah dikasih cash langsung. Berangkat merasa keren, pulangnya N-nya hilang, kere. Alhamdulillah, nggak ada yang nggak ini. Maka saya ngelihat ini tuh saya bersyukur. Tapi saya bersyukur lagi kalau dia hilang ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita nggak sanggup menahan bahkan yang ada di dalam tubuh ini. Nggak sanggup. Sekarang saya masih merasa saya ngangkat tangan. Coba angkat tangannya, bisa nggak? Kalau nggak namanya stroke. Coba angkat tangannya, bisa. Tuh, itu yang angkat siapa? Serius? Antum yang angkat kok Allah yang angkat? Ada jawabnya. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Tidaklah kamu mengangkat berkehendak kecuali Allah lah yang berkehendak. Wa ma ramaita iz, tidaklah kamu yang melempar panahmu kecuali Allah lah yang melempar. Nama, sifat dan afal itu semua adalah inti-inti dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu nama Allah. Nur Muhammad itu sifat Allah. Maka kalau sudah diajar zikir oleh guru, zikirnya masuk ke dalam kolbu, berarti Nur Muhammad sudah masuk ke dalam kolbu. Gitu. Cuma hati-hati, harus ditutup pakai solawat, karena iblis Azazil dulu banyak zikir tidak Iblis itu zikirnya banyak, sakti, tapi dia nggak tembus ke aras, berarti tidak kasyaf. Tahu kasyaf? Tidak Allah singkapkan, hijab tidak Allah buka. Nabi Adam hanya diajarkan asma, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan nama-nama. Kalau ada, kita buka handphone, yang diminta nama bukan? Kalau kita mau download sesuatu, ada namanya kan? Nama email. Itu semua pelajaran. Kalau mau download ilmu dari Allah, harus punya nama. Ya, bukan cuma nama fisik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ingin dikenal, aku ciptakan makhluk, aku hembuskan hembusanku. Ciptaannya ini bernama alam, hembusannya ini bernama Ahmad. Paham? Ahmad ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahmad ini berkeringat. Memancarlah di situ nur. Disebut Nur Muhammad. Itu biar gampang ngapalinnya, dibuat cerita begitu. Jadi Ahmad memancarkan nur. Nur yang mengitari Ahmad itulah namanya Muhammad. Itulah yang dimaksud oleh baginda Nabi, kuntu nabiyan, aku dulu sudah pernah diangkat jadi nabi dan selama-lamanya nabi. Itu dia Ahmad. Maka pengangkatan Ahmad itu adalah Allah menghembuskan. Begitu. Allah hembuskan, itulah pengangkatannya. Dan itulah yang disebut solawatnya Allah. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah bersalawat kepada an-nabi, bukan ar-rasul. Salawat Allah kepada an-nabi adalah hembusannya Ahmad. Apa arti Ahmad? Coba ditasrif. Hamida Yahmadu. Coba pakai ana. Apa arti Ahmadu? Aku memuji. Ya. Satu. Sekarang Ahmad dalam pemaknaan tafdil. Ini jangan pakai bab yang ono dulu ya, yang pakai Sayyidina. Ini kita lagi bab bahas nur. Jadi kita kurangi dulu istilah-istilah yang menghabiskan kosakata. Ahmad isim tafdil. Apa arti isim tafdil? Afdal, af'al. Ahmad, apa artinya? Yang terpuji. Tapi saya mengartikannya kepada yang pertama, Ahmad, aku memuji diriku yang terpuji. Itulah kata Allah, itulah namanya Ahmad. Jadi ketika Allah menghembuskan, apa isi hembusannya? Aku memuji diriku yang terpuji. Kira-kira begitu ya. Siapakah diriku yang terpuji? Dizahirkan oleh Allah, namanya Muhammad. Paham? Jadi nama Muhammad itu enggak asal-asal buat. Oleh karena itu ketika Sayyidatuna Aminah, beliau hamil, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Wahai Aminah, engkau akan melahirkan Sayyidul Alamin. Engkau akan melahirkan penghulu alam semesta. Fasammihi Muhammadan. Namakanlah dia Muhammad. Tapi kenapa Nabi Isa menyebutnya Ahmad? Karena Nabi Isa itu bukan manusia biasa. Dia separuh fisik, separuh ruh. Bernama beliau Ruhullah. Ruhullah, hembusan Allah. Hembusan dia dari mana? Hembusan dia itu adalah sebagian yang ada dalam hembusan Ahmad. Berat gak kajian begini? Tapi kan request. Tapi bisa mengerti ya? Luar biasa orang Tasik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika Nur Muhammad itu isinya apa? Nama, sifat, af'al. Lalu Ahmad itu adalah pantulan daripada zat Allah. Bukan zat Allah, tapi pantulan. Dalam bahasa Arabnya tajalli. Saya terjemahkan dengan pantulan. Jika ingin mengenal Allah, inilah 4 caranya. Ini 4 pintunya. Ada yang mengenal Allah lewat af'alnya, perbuatan, zikirnya la ilaha illallah. Ada yang kenal Allah lewat namanya, belajar al-asmaul. Ada yang kenal Allah lewat sifatnya, belajar sifat 20. Itulah makomnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Jadi beliau ini makomnya fana pada sifat Allah. Kira-kira gurunya siapa? Ternyata gurunya Imam Ash'ari, imam kita yang mengajarkan sifat 20, adalah Imam Sayyidut Ta'ifah Al-Junaid Al-Baghdadi. Wajar ya? Wajar. Maka tolong para kiai, para ajengan, para ustadz, para santri, hidupkan kembali kajian Al-Asma'ul Husna dan sifat 2. Jangan sayapnya kurang. Jadi satu sayapnya sifat 20, sayap keduanya Al-Asma'ul. Pakai kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali, judulnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Tuh. Tapi kalau mau kenal Allah, pintunya cuma satu. Harus kenal ruhnya kita.
Karena ruh kita adalah percikan dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bernama Abu Ruh, bapaknya ruh. Jadi ini kalau kita salawat rindu, kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad. Salam kolbu kami kepada Nabi Muhammad. Salam jasad kami kepada Nabi Muhammad. Salam ruh kami kepada ruh Nabi. Ternyata di kitab Dalail yang sering dipakai oleh ulama-ulama Aswaja, termasuk di Tasik ini, ada kitab namanya Dalail Khairat. Tadi dikarang oleh Imam Al-Jazuli. Ada salawat begitu enggak? Allahumma salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Benar, ada. Kalau salah tolong dibenerin ya. Pada ngerti ya? Ijazahnya diambil dari kiai. Cuma kalau dari kiai mungkin berat, puasa dulu 7 hari. Kita beruntung ketemu dulu ulama-ulama yang dari sono, ijazahnya tanpa puasa. Cuma kalau nggak pakai puasa, nggak istiqomah. Yang dapatnya pakai puasa, biasanya sampai sekarang nggak ditinggal. Benar nggak? Ya. Tapi bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Kajian Nur Muhammad bukanlah kajian bid'ah. Karena Nur Muhammad adalah ungkapan yang dimunculkan oleh ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri yang mengabarkan. Apa kata Nabi? Ini hadis. Ibundaku Aminah berkata, wahai Ananda Muhammad, ketika aku melahirkanmu, ra'aitu nura, aku melihat cahaya menyebar meliputi alam semesta. Karena Sayyidah Aminah ingin menyebutkan 2 kekuasaan yang ada saat itu, yang dia sebut hanyalah Persia dan Rum. Itu semuanya sampai. Berarti inilah dalil kajian Nur Muhammad. Itu dalil paling sahih. Adapun dalil yang lain, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ini mohon maaf para kiai, saya sampaikan kebenaran. Hadis laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, hadisnya palsu. Jangan pakai lagi. Itu dipakai menjelaskan hadis barusan. Katakan ini sebagai ungkapan dari para ulama, ya. Supaya kita nggak dituduh mulu. Kok para sufi aswaja suka hadis palsu? Mau kita kerjasama? Kalau enggak, saya capek-capek nih nyampein hadis, nanti kita bilang, siapa bilang aswaja suka hadis palsu? Ternyata para ajengan masih pakai hadis palsu. Mau ya diperbaiki? Itu tadi hadis ada di riwayat Imam Ahmad. Hadis Imam Darimi, hadisnya sahih. Imam Darimi teman Bukhari, Imam Ahmad guru Bukhari. Beliau mengatakan, ra'aitu nura, aku melihat cahaya lahir dari diriku. Jadi Nabi Muhammad itu lahir enggak bawa darah. Lahir plok gitu. Dan langsung terkhitan, wulidtu makhtuna, terlahir sudah terkhitan. Enggak perlu disunat lagi. Ada yang lahir sudah dikhitan di sini. Ya, Mehmet namanya, bukan Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad baru